Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rekan-rekan dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ukhuwah pediatrik ya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang alaiha madarul Islam, yang Islam secara global kembali kepada 42 hadis ini, yang setiap hadis dikenal dengan jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang singkat namun mengandung makna yang dalam. Kita sudah sampai pada hadis ke-28 tentang berpegang teguh kepada sunnah dan menghindarkan diri daripada bid'ah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yaitu Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu beri wejangan kepada kami yang dengan wejangan tersebut hati-hati atau kalbu menjadi takut. Wa dharafat minhal uyun, kemudian air mata mengalir ya. Faqulna ya Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Seakan-akan ini adalah wejangan orang yang akan berpisah, maka berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW berkata, usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, meskipun yang jadi pemimpin kalian adalah seorang hamba. Fa innahu may ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bisunnati, maka solusinya adalah berpeganglah teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah kepada sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajidh, hendaknya kalian menggigit sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan dan sahih. Hadis ini adalah penyempurna dari hadis nomor 5 yang pernah kita sampaikan dahulu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama yang bukan merupakan perintah kami, maka tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Hadis ini juga berkaitan dengan masalah bid'ah dan kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Wa adzana Rasulullah sallallahu mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu satu hari memberi wejangan. Mau'izah artinya wejangan yang berisi tentang targhib dan tarhib, tentang motivasi dan juga peringatan, disebut dengan wejangan, bukan sekedar pengajian biasa ya, tetapi isinya adalah wejangan. Di situ ada targhib, motivasi, dan ada memberi rasa takut ya. Yang biasanya Rasulullah SAW sampaikan ba'da subuh, dan dalam sebagian riwayat kata Ibnu Rajab Al-Hambali, nasihat ini ba'da subuh, setelah salat subuh, ba'da salatis subhi, setelah salat subuh Rasulullah SAW biasa habis salat balik kepada para sahabat, kemudian Rasulullah SAW memberi wejangan ya, memberi wejangan ya. Oleh karenanya disunahkan bagi seorang untuk memberi wejangan kepada kaum muslimin ya. Tentunya bukan berarti tiap saat, tetapi sesekali. Sebagaimana Rasulullah SAW kata Ibnu Mas'ud, yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata sa'amah. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika menyampaikan nasihat juga menjarang-jarangkan, tidak selalu ya. Adapun dars
nasihat-nasihat, tapi wejangan yang isinya adalah takhwif, targhib, beri peringatan dan memotivasi, ini tidak selalu Rasulullah sampaikan. Rasulullah memilih-milih waktu sehingga bisa masuk ke dalam hati para sahabat. Makhafatas sa'amah, kalau terus-terusan khawatir ada kebosanan. Ya, manusia memiliki sifat bosan. Makanya Rasulullah SAW pun untuk mau'izah dia pun menjarang-jarangkan waktunya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud ketika menyampaikan mau'izah, maka sahabat-sahabatnya atau teman-temannya berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, kami ingin kau menyampaikan terus." Ibnu Mas'ud, saya juga ingin menyampaikan, ya. Tetapi dahulu Rasulullah SAW seperti itu, yatakhawwaluna bil mau'izah makhafatas sa'amah. Rasulullah SAW pun tidak selalu ya, beliau memilih-milih waktu, menjarang-jarangkan agar tidak bosan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan Nabi untuk memberi mau'izah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Nasihatilah mereka, berilah mau'izah kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan berkatalah kepada mereka qawlan baligha, itu perkataan yang meresap dalam hati-hati mereka. Allah juga berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Rabbmu, ya, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan wejangan yang baik. Ketika para sahabat mendengar wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da subuh tersebut, wajilat minhal qulub, kata Al-Irbad bin Sariyah, maka hati-hati kami menjadi terenyuh, menjadi takut, ya. Sampai-sampai wadharafat minhal uyun, sampai mereka pun menangis. Tidak semua nasihat Nabi membuat mereka menangis. Artinya ada nasihat yang khusus berkaitan dengan menyentuh hati, ada berkaitan dengan pelajaran-pelajaran kisah, banyak hal Nabi selalu menyampaikan nasihat-nasihat. Tapi ini nasihat spesial sehingga wadharafat minhal uyun, sampai air mata pun mengalir, ya. Itu ciri-ciri orang yang beriman, ya. Jika disebut ayat-ayat Allah, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang beriman itu kalau disebutkan ayat-ayat Allah, disebut Allah, maka hati mereka pun menjadi takut. Faqulna ya Rasulullah, ya, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan wejangan yang kau berikanlah wejangan orang yang hendak berpisah. Dalam sebagian riwayat disebutkan mau'izatan balighatan. Rasulullah memberikan wejangan yang merasuk ke dalam hati, yang mengena. Balighah maksudnya mengena. Dan nasihat ini tidak seperti biasanya. Para sahabat memahami seakan-akan ini nasihat perpisahan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bisa jadi Rasulullah SAW dalam nasihat tersebut memberi isyarat bahwasanya beliau akan berpisah, akan meninggal dunia. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berhaji, Rasulullah SAW berkata, "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha." Ambillah tata cara manasik haji dariku, bisa jadi aku tidak bertemu kalian setelah ini. Itu isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Seperti ketika Rasulullah SAW juga mengumpulkan para sahabat di Ghadir Khum, Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya yushiku, hampir-hampir datang kepadaku Rasulul Rabbikum, utusan Rabbmu yaitu malaikat maut, fa ujib, dan aku penuhi panggilan tersebut. Ada isyarat-isyarat. Demikian juga bisa jadi dalam mau'izah kali ini yang Rasulullah sampaikan pada subuh sallallahu alaihi wasallam, ada isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia, sehingga dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka mengatakan ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah. Jika perkaranya demikian ya Rasulullah, fa'ausina, berilah wasiat kepada kami. Ya. Tentunya kita tahu namanya muwaddi', seorang akan berpisah, ya. Tentunya dia akan memberikan nasihat yang sangat berharga yang mungkin tidak akan disampaikan kedua kali. Yang sangat penting bagi orang yang memberi nasihat. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu salata muwaddi'in," atau idza shalla ahadukum fasalli salata muwaddi'in. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang kalian sedang salat, maka salatlah seperti orang yang hendak meninggal dunia, akan berpisah, akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana orang kalau salat kemudian dia ingin meninggalkan dunia, akan salat dengan sebaik-baiknya. Ini bisa jadi salat terakhir. Salat terakhir yang mungkin bisa menentukan dia masuk surga, sehingga dia salat dengan penuh khusyuk, dengan khidmat, dengan benar-benar perhatian, ya. Karena Rasulullah mewasiatkan kita salat seperti salat orang hendak berpisah. Maka demikian juga nasihat ini, ya, dipahami oleh para sahabat seakan-akan orang hendak berpisah, maka mereka berkata, "Fa'ausina, berilah wasiat kepada kami," yaitu wasiat orang yang hendak berpisah meninggalkan kami. Maka apa wasiat tersebut? Kata Rasulullah SAW, "Usikum bitaqwallah." Hendaknya kalian bertakwa kepada yang paling pertama. Ini wasiat kepada al-awwalin wal akhirin. Wasiat kepada orang terdahulu sampai terakhir. Dan takwa, kalimat takwa
jika disebutkan dengan albir maksudnya adalah meninggalkan kemaksiatan, Tapi jika disebutkan secara sendiri artinya menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi misalnya firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam albir at-taqwa. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan lalu, albir melakukan kebajikan, takwa artinya adalah meninggalkan kemaksiatan. Karena takwa secara bahasa artinya tameng. Secara bahasanya tameng, yaitu penutup yang menghalang antara engkau dengan neraka, itu namanya takwa. Itu namanya takwa. Misalnya fattaqun nar, bertakwalah yaitu jagalah dirimu dari neraka jahanam. Ya, bertakwalah kepada Allah itu jagalah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya bertakwa. Makanya seorang penyair ketika menyebutkan tentang takwa dia berkata khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la takhiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Seorang bertakwa lakukan seperti ini, ya, khalid dzunuba saghira wa kabira, namanya dzaka tuqa. Namanya takwa itu meninggalkan dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, semua ditinggalkan. Itu namanya ketakwaan. Bukan ketakwaan orang yang dosa-dosa besar saja ditinggalkan, yang kecil dia lewati, dia jalankan, ya. Yang besar-besar enggak. Takwa meninggalkan khalid dzunuba saghira wa kabiraha, tinggalkan dosa-dosa yang kecil maupun besar. Dzaka tuqa, itulah takwa yang sungguhnya. Fasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti seorang berjalan di atas jalan yang penuh duri, dia waspada. Duri kecil, duri besar, dia waspada seluruhnya. Dalam kehidupan semua kita ada dosa. Kita tahu dosa, jangan lewat situ. Kita belok kiri, belok kanan, hati-hati, waspada, selalu waspada. Ya. Kemudian jangan meremehkan dosa kecil. La tahqiranna saghiratan. Jangan meremehkan, sekali-sekali meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung itu terus dari kerikil-kerikil, ya. Dosa kecil kalau banyak bisa menjadi besar. Dosa kecil tapi kalau rutinitas tiap hari, sejam 2 jam tiap hari rutinitas, jadi besar nanti. Ya, jadi besar. Oleh karena seorang yang bertakwa berusaha meninggalkan dosa kecil maupun dosa besar. Minta kepada Allah agar diberikan takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk dan takwa. Berat orang bertakwa, tapi apalagi di zaman sekarang ini, ya. Bertakwa, ya. Makanya Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu baik bagi kalian. Lebih baik, ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ya. Ya bani Adam, ya, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah turunkan pakaian bagi kalian, ya, yang menutupi tubuh kalian dan juga yang lebih daripada itu. Kemudian kata Allah wa libasut taqwa, pakaian ketakwaan lebih baik, ya. Kalau pakaian di dunia menutup aib kita di dunia, pakaian ketakwaan menutup aib kita di akhirat. Dan namanya pakaian yaitu suatu yang melengket pada tubuh. Seakan-akan Allah mengatakan jadilah takwa itu seperti pakaian yang selalu menempel pada diri kalian. Takwa tatkala bersendirian, takwa tatkala tidak ada orang yang melihat, takwa berkaitan dengan pendengaran, takwa berkaitan dengan penglihatan, harus diliputi dengan ketakwaan. Dan tadi dikatakan orang bertakwa itu seperti orang yang berjalan hati-hati di atas jalan yang penuh dengan duri. Kalau dia tidak hati-hati, dia sudah injak duri ini, akhirnya dia cuek. Ya sudah berlumuran darah, ya sudah terlanjur. Ya. Dan banyak orang seperti itu. Seperti kalau misalnya kita berjalan, kita angkat celana kita melewati sungai yang sudah lagi turun, lagi surut, kita jalan pelan-pelan supaya baju kita tidak terkena air. Tapi kalau kita sudah terjatuh, baju kita kena air, sekalian aja. Dan banyak orang seperti itu. Kalau sudah bermaksiat sekali 2 kali, ya sudahlah sekaligus. Ya, main tobat habis itu, ya. Tapi kalau orang bertakwa sejak awal, dia waspada, selalu waspada. Kalau dia terjerumus istighfar, dia senantiasa waspada. Itu namanya takwa. Ya. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan penuh dengan duri, yahdharu ma yara. Dia waspada dengan apa yang dia lihat. Ini yang luput dari kita. Dia tidak waspada. Dia tidak waspada. Terutama dengan medsos, ya, terutama dengan internet, tidak waspada.
Sehingga apa yang lihat di depan kita, kita cuekin. Bahkan kita terkadang ngirim kepada orang untuk melihat. Padahal itu di situ ada hal-hal yang haram. Kenapa? Karena kita meremehkan. Sudahlah biasa, sudah terlanjur, sudah terbiasa, enggak ada masalah. Maka ketakwaan kurang dalam hati kita ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sam'i wat ta'ah." Dan jangan lupa untuk dengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba. Ya, ini adalah akidah yang penting, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Wa in kana fajiran, meskipun dia fajir, selama bukan pada kemaksiatan. Selama bukan kepada kemaksiatan. Allah berfirman, "Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada penguasa di antara kalian, ulil amri, yang memegang urusan kalian. Yaitu penguasa yang urusan kita diurus sama mereka, ekonomi kita diurus oleh mereka, ya. Keamanan diurus oleh mereka, ya. Termasuk haji diurus oleh mereka, ya. Maka itu disebut ulul amri, pemegang urusan, yang ngurusi urusan kalian. Maka di antara yang diajarkan dalam Islam, kita membentuk suatu kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut terjadi jika ada kepatuhan kepada penguasa, selama penguasa tersebut tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Adapun kalau penguasa tersebut menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak ada taat kepada mereka dalam kemaksiatan tersebut. Nabi SAW bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau penguasa menyuruh kepada perintah-perintah yang situ ada maslahat, yang bukan maksiat, maka wajib kita untuk taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan juga taat kepada penguasa. Kalau justru ayat ini menunjukkan kita taat kepada penguasa pada perkara-perkara yang tidak ada nas tegas. Kalau ada nas tegas ya sudah cukup. Penguasa enggak nyuruh pun kita jalan. Ya, misalnya salat, puasa, penguasa enggak suruh pun kita wajib salat 5 waktu, kita wajib puasa. Kalau penguasa menyuruh berarti mereka semakin memperkuat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Ya, tapi justru kita diuji ketika penguasa menyuruh perintah-perintah yang situ maslahat. Kita lihat maslahat, ijtihad mereka salah. Kemudian ada maslahat-maslahat dan itu baik kita tahu. Jadi kita taat. Aturan-aturan yang baik ya kita taat. Adapun kalau maksiat tidak ada ketaatan. Kalau kita maksiat, kita taat kepada maksiat terus berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilarang, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemerintahan tidak akan berjalan kecuali dengan kepatuhan. Kalau tidak ada kepatuhan akan terus kerusakan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi ya. Jadi ini berat ya. Wasam wa ta'ah, mendengar dan taat. Apalagi Nabi ucapkan hal ini kepada orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab. Orang-orang Arab dahulu sebelum datang Islam. Mereka adalah orang-orang yang suka tidak mau diatur, sehingga banyak suku-suku perang-perangan melulu. Sampai sekarang orang Arab tuh pinginnya dia menguasai dirinya sendiri, tidak mau diatur oleh orang. Tidak mau diatur oleh orang. Sehingga hadis-hadis, kalau kita baca hadis-hadis yang nyuruh untuk taat dan mendengar kepada penguasa sangat banyak. Di balik itu ada maslahat yang besar. Bayangkan kalau semua orang tidak ada yang taat, ya. Tidak membedakan mana perintah yang baik, mana perintah yang buruk, semua dipukul rata, enggak usah taat sama sekali. Apa jadi negara seperti itu? Hancur. Ya, hancur. Kerusakan yang terjadi. Kita bukan taat babi buta, enggak. Kalau maksiat jangan taat, tidak boleh. Kalau yang baik kita taat, kita maslahat ya sudah. Makanya sebenarnya mengatakan ini berat, makanya setelah Nabi ketika memberi wasiat, Nabi mengatakan demikian. Bertakwa kepada Allah, nomor 2, was-sam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Apalagi kata Nabi, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, dalam sebagian riwayat. Meskipun yang jadi pemimpin adalah seorang budak yang berkulit hitam. Kalau ternyata Allah mentakdirkan dia sebagai penguasa dan dia mengatur urusan kalian, dengar dan taat karena demi kemaslahatan. Kapan seorang menyuruhkan pemberontakan, maka terjadi kemudaratan ya. Jadi kemudaratan. Misalnya Islam adalah agama yang logis ya. Yang logis kalau kita ingin negara kita berjalan ya harus ada kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang memang itu ada maslahatnya ya. Lain halnya saya ulangi, kalau maksiat maka tidak boleh taat ya, karena kalau kita taat berarti kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama bahas tentang namanya al-amir al-mutaghallib ya. Bagaimana jika
pemerintah tersebut diraih dengan kudeta, misalnya ya, terjadi ada pemerintah Islam yang sah. Kemudian tiba-tiba datang seorang, kemudian memberontak dari rakyat, kemudian berontak, dia menguasai, dia bunuh penguasa yang ada, kemudian dia berkuasa. Apakah kita wajib taat? Jawabannya iya. Karena syariat memandang kepada maslahat. Kalau ternyata kita tidak taat, kita berontak lagi, terus pertumpahan darah akan terus berlanjut, dan syariat tidak ingin demikian. Ya, sehingga wajib taat kepada penguasa. Siapa yang pegang kekuasaan, ya, maka kita menjalankan perintah Nabi SAW, taat kepada penguasa tersebut pada perkara yang maslahat tentunya ya, pada perkara yang itu merupakan kebaikan ya. Dan sekali lagi memang ini berat, bukan perkara yang ringan ya. Tapi bahasanya khusus, tapi intinya seorang berusaha taat kepada penguasa dalam perkara yang baik sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai bentuk kepada taat kepada Nabi SAW. Jangan menjadi provokator yang menimbulkan hilangnya stabilitas keamanan pada suatu negara, timbulnya kekacauan. Ya, jangan terbawa ya. Ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Seorang waspada dengan ucapannya, seorang waspada dengan komentarnya. Berusaha komentar yang membangun tanpa harus menimbulkan kekacauan dan keributan. Ya. Apapun yang terjadi, kita masih dalam kondisi sulit sekarang ya. Seorang bersabar dengan hadis-hadis Nabi SAW. Nabi yang suruh kita salat, Nabi yang suruh kita puasa, Nabi yang suruh kita ya taat kepada Allah, Nabi yang suruh kita taat kepada penguasa pada perkara-perkara yang baik ya. Lalu maksiat jangan ditaati. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian, dia akan melihat banyak perselisihan ya, banyak perselisihan. Baik urusan dunia maupun urusan agama ya. Ya. Banyak perselisihan, terutama masalah agama ya. Dalam masalah akidah, dalam masalah usuluddin, dalam masalah amalan, dalam masalah furu', banyak sekali perselisihan. Ya, dan itu perkara yang buruk ya. Perkara yang buruk. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun azim. Kata Allah, janganlah kalian seperti orang-orang yang berselisih, bercerai-berai, berselisih. Ini maksudnya orang-orang ahlul kitab. Setelah datang kepada mereka bayinat, yaitu penjelasan yang benar. Wa ulaika lahum adzabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Dan kita sedih sekarang ya. Perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin ya. Ini perkara yang menyedihkan ya. Saling menjatuhkan, saling merendahkan, nasihat tanpa melihat, tanpa ada rasa hormat sama sekali ya. Provokasi sana sini ya. Tidak ilmiah, main otot, dan banyak seperti itu ya. Ini menyedihkan ya. Tapi ya begitu yang terjadi ya. Ya, perselisihan terjadi. Ini suatu hal yang kata para ulama di antaranya adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan terjadi perselisihan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ini mirip dengan hadis wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar ila wahidah. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi al-yaum, yaitu orang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku, itulah yang selamat. Itulah yang selamat. Mirip dengan hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan kalian akan melihat banyak perselisihan. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, maka adanya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina. Para rasyidin mendapatkan petunjuk ya. Taib, siapa khulafa'ir rasyidun? Al-khulafa' ar-rasyidun, yaitu khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, rasyid. Ada tingkatan ya, ada namanya ar-rasyid, kemudian al-ghawi, disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian ad-dhal. Rasyid itu yang lurus, al-ghawi yaitu yang sesat dengan meninggalkan kebenaran yang dia ketahui. Itu bedanya al-ghawi dengan dhal. Kalau al-ghawi itu sesat dengan meninggalkan kebenaran yang dia tahu.
kebenaran yang telah dia diketahui. Kalau dhal yaitu sesat karena tidak tahu. Nah, seorang yang rasyid, yang lurus, dia pasti dapat petunjuk, yaitu dia pasti al-mahdi, ya. Yaitu atau al-muhtadi, dapat petunjuk. Makanya dia lurus. Nah, Nabi di sini mensifati al-khulafa ar-rasyidin, ya. Ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yaitu khulafa yang rasyid, yang baik, yang rasyid, para khulafa, para khalifah yang rasyid, yaitu yang lurus, yang dapat petunjuk, dan sifat al-mahdiyin adalah sifat yang lazim, namanya lurus pasti dapat petunjuk, oleh karenanya disebut al-mahdi, namanya sifatun lazimah, sifat lazimah, ya. Bahwasanya orang dapat lurus pasti dapat petunjuk. Nah, siapakah mereka ini? Para ulama sepakat mereka adalah 4 khalifah. 4 khalifah yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, ya. Kemudian ditutup dengan sedikit dari Al-Hasan. Karena Rasulullah SAW bersabda, khilafatun nubuwah 30 sana. Kata Nabi SAW, khilafatun nubuwah 30 sana. Thumma yu'tillahu al-mulka liman yasha'. Liman yasha'. Kata Nabi SAW, khilafah kenabian 30 tahun. Khilafah kenabian 30 tahun. Setelah itu adalah kerajaan, setelah itu summa takunu mulkan dalam sebuah riwayat. Setelah itu kerajaan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Nah, mereka ini, Abu Bakar masa pemerintahannya adalah 2 tahun 3 bulan. Umar 20 tahun 6 bulan. 20 setengah tahun, 6 bulan. Utsman 12 tahun. Ali 4 tahun 9 bulan. Hasan 6 bulan. 6 bulan. Kalau kita hitung, ya, 2 tahun tambah 20 tahun tambah 12 tambah 4, ya. Ini intinya totalnya tambah bulan-bulannya ini sama dengan 30 tahun. Sama dengan 30 tahun. Inilah yang diakhiri dengan Al-Hasan yang cuma 6 bulan kemudian dia lengser, dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah yang Nabi pernah memujinya dengan berkata, "Inna ibni hadza sayyid sayuslihu bihi Allahu baina fi'ataini 'azimaitaini minal muslimin." Sungguhnya anakku ini, cucuku ini adalah pemimpin dan Allah akan dengan sebab dia mendamaikan 2 kumpulan besar dari kaum muslimin yang saling bertikai, yaitu kubu Muawiyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali meninggal dunia, Hasan sempat menjadi penguasa dan dia mampu melawan Muawiyah, tapi dia mengalah. Dia cuma 6 bulan diserahkan kepada Muawiyah. Jadi inilah terlebih lagi khususnya adalah Abu Bakar dan Umar, ya. Ini Abu Bakar dan Umar datang nas-nas khusus, kata Rasulullah SAW, iktadu billadaini min ba'di, Abi Bakar wa Umar, ikutilah 2 orang setelah Abu Bakar dan Umar. Nah, apa yang datang dari mereka, maka kita berusaha untuk memegang sunnah mereka, ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, ini secara khusus, namun secara umum kita berusaha mengikuti para sahabat, karena dalil-dalil yang lain menunjukkan para sahabat. Namun di antara para sahabat ada orang-orang spesial, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga Al-Hasan. Mereka adalah orang spesial karena mereka dipuji oleh Nabi dengan khilafatun nubuwah. Khilafah kenabian artinya mereka menjalankan kekhilafahan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kerajaan. Sehingga mereka memiliki
keistimewaan. Ya. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Sunnahku dan sunnah para sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan geraham kalian. Ya. Kemudian hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jadi Rasulullah kabarkan, ya, kalau kita bilang ada problem. Problemnya apa? Problemnya adalah perselisihan. Lantas apa solusinya? Maka dua solusinya yang ditawarkan oleh Nabi SAW, dua. Yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan sunnah khulafar rasyidin dan sunnah sahabat. Solusi yang kedua, menghindari bid'ah. Menjauhi bid'ah, jangan hati-hati. Rasulullah wa iyyakum muhdatsatil umur. Jadi Nabi mengabarkan bid'ah akan muncul. Ya, karena Nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa bid'ah akan muncul. Maka caranya bagaimana agar kita selamat? Hindari bid'ah-bid'ah tersebut. Dan bid'ah sangat banyak, ya. Model-model bid'ah sangat banyak dalam masalah akidah, dalam masalah amalan, yang bukan berdasarkan dari agama. Hindari. Inilah solusi kalau Anda ingin selamat dari perselisihan, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, menjauhi bid'ah. Bid'ah tersebut, ya, di antaranya misalnya dalam usuluddin, dalam akidah. Kemudian misalnya dalam amalan, ya, amal ibadah. Ya, ini di antara bid'ah-bid'ah yang dan masih banyak, tapi di antara yang paling nampak adalah dalam akidah dan amal ibadah. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Seperti Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam syarah Arba'in Nawawi, dia menyebutkan contohnya menolak sifat-sifat Allah karena dianggap berlawanan dengan akal, misalnya. Contoh, ya. Contohnya misalnya dalam akidah mendahulukan akal daripada dalil. Beliau juga menyebutkan di antaranya mengambil dalil dengan mimpi, mengambil dalil dengan perasaan. Perasaan ini muncul orang-orang sufi, ya, dengan perasaan, dengan adzwaq, menurut dia baik atau tidak dengan perasaan. Misal dengan al-kashf, dengan kashf katanya, ya. Kasyaf, ada Allah bukakan tirai sehingga langsung dia tahu tentang kebenaran, apalagi misalnya dengan mimpi, ya. Banyak hal. Kalau bicara tentang bid'ah tidak ada ujungnya, sangat banyak, ya. Sangat banyak, ya. Amal ibadah, ya, misalnya ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya, ya. Ibadah-ibadah tanpa contoh banyak sekali, ya. Bahkan di antara mereka, ya, melakukan ritual-ritual yang tidak ada contohnya. Ini contoh. Nah, kita berusaha kalau ingin selamat, jalan keluar adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Seluruh bid'ah kita tinggalkan. Ada contohnya enggak? Kalau enggak ada contoh dari Nabi, ada contoh dari para sahabat enggak? Ada contoh dari para sahabat enggak ada? Mohon maaf, saya tidak mau, ya. Kenapa? Saya ingin selamat. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tolong dihapus, ya. Hadis ini seperti sudah saya sampaikan tadi, ya, berkaitan dengan sama dengan hadis yang terkenal, dengan hadis iftiraqul ummah, dan juga di hadis yang melarang tentang masalah bid'ah, ya. Karena bid'ah inilah yang kemudian menjadikan umat terpecah belah. Seandainya umat tidak melakukan bid'ah, tidak akan terpecah belah.
Tetapi ketika umat melakukan bid'ah, yang satu punya bid'ah ini, yang satu punya bid'ah ini, muncullah firqah-firqah yang sudah ditulis oleh para ulama dalam buku-buku firqah. Mulai dari munculnya firqah Jahmiyah, kemudian diikuti dengan firqah Mu'tazilah. Ya, ada juga firqah Qadariyah, kemudian diikuti dengan firqah sebelum menjadi Khawarij, kemudian Syiah, kemudian lagi Murji'ah. Banyak sekali firqah-firqah ya. Belum kita bicara pemikiran-pemikiran di zaman sekarang, madzhab fikriyah ya. Pemikiran-pemikiran yang muncul belakangan yang semua tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya firqah-firqah inilah yang membuat kaum muslimin tercerai-berai. Ya, tercerai-berai. Makanya ketika dalam satu hadis sahabat Rasulullah menjelaskan akan muncul banyak firqah-firqah, apa yang dia lakukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan seluruh firqah-firqah itu semuanya. Tinggalkan seluruh firqah-firqah itu seluruhnya. Dan waspada terhadap perkara-perkara bid'ah ya, karena perkara-perkara bid'ah itulah yang kemudian memunculkan tercerai-berainya kaum muslimin. Kalau ingin selamat, ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan secara sederhana tentang makna bid'ah ya, yang kita disuruh untuk meninggalkannya. Bid'ah ada namanya bid'ah secara bahasa, fil lughah, secara bahasa. Kemudian ada bid'ah fil istilah, terminologi, secara istilah. Tapi adapun secara bahasa, bid'ah yaitu semua yang tidak dikerjakan di zaman Nabi. Semua yang tidak dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Ini yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama ya. Ini semua yang tidak dikerjakan Nabi disebut dengan bid'ah ini secara bahasa ya. Adapun istilah yaitu bid'ah yaitu perkara atau ibadah atau ritual atau ibadah atau keyakinan baru, akidah ya, baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ya, dan tidak ada asalnya dalam syariat. Oleh karenanya ketika sebagian orang memandang pada bid'ah secara bahasa ya, maka bid'ah secara bahasa ini ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Sehingga ada bid'ah yang mamduha atau mahmudah, bid'ah yang baik, ada bid'ah mazmumah, dan ini kita dapati dalam riwayat Imam Syafi'i, dia bagi bid'ah mazmumah, bid'ah yang tidak baik. Karena dia secara bahasa maka ada baik tidak baik. Semua yang ada setelah Nabi SAW berkaitan dengan agama ya, berkaitan dengan agama. Ya. Maka ada yang baik dan yang tidak baik. Ini pembagian bid'ah menjadi dua. Bid'ah menjadi dua. Ada yang bagi lebih daripada itu. Ada yang bagi lebih daripada dua. Seperti Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam ya. Beliau membagi bid'ah menjadi lebih daripada dua ya. Beliau bagi bid'ah yang baik ini, beliau bagi ada yang bid'ah yang wajib. Yang wajib. Kemudian ada bid'ah yang sunnah, yang mustahab.
Dan bid'ah yang boleh, ya. Adapun bid'ah yang madhumah, tercela, ya, haram, ya, mungkin makruh misalnya. Taib. Taib. Apa yang mereka contohkan ketika mereka mengatakan bid'ah? Perhatikan Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Semua bid'ah sesat, tidak ada yang baik. Namun sebagian ulama ternyata membagi, ada bid'ah yang baik, ada yang tidak baik. Kenapa mereka terpaksa membagi ini? Karena mereka mengatakan bid'ah secara bahasa, ya. Semua agama yang perkara baru di zaman Nabi tidak ada, kemudian dikerjakan setelah Rasulullah SAW meninggal, maka mereka bingung ternyata ada yang baik, tidak baik, ya. Sehingga terpaksalah dibagi menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah tidak baik. Tapi kita lihat contohnya apa sih? Bid'ah yang baik. Ternyata kalau kita lihat contoh yang disampaikan oleh Al-Iz bin Abdissalam misalnya, ya, adalah contoh-contohnya seperti contohnya, ya, bid'ah yang wajib misalnya ilmu nahwu misalnya. Di zaman Nabi orang tidak ada belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu misalnya. Kemudian ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil. Tentang rawi-rawi dhaif atau thiqah. Ini ilmu di zaman Nabi enggak perlu karena hadis langsung sahabat dengar dari Nabi. Tapi setelah belakangan harus ada ilmu jarh wa ta'dil, misalnya ilmu usul fikih misalnya. Ya. Bid'ah yang mustahab misalnya bikin pondok misalnya. Ya. Bikin pondok. Atau misalnya mengumpulkan Al-Qur'an. Dan mereka sebutkan contoh seperti ini, ya. Mereka tidak menyebutkan suatu ritual-ritual ibadah, tapi yang mereka contohkan adalah seperti ini. Adapun yang haram mereka sebutkan seperti akidah Jahmiyah, akidah yang haram, ya. Akidah yang menyimpang. Ini pembagian bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara istilah, ya. Bid'ah secara istilah, maka ini semuanya adalah sesat. Semuanya sesat. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan kalau bid'ah secara istilah, secara syariat, secara syar'i, maka semuanya sesat, tidak ada yang baik, ya. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Haytami juga menukil mengatakan adapun bid'ah secara syariat semuanya sesat. Tidak ada yang baik. Nah, terus bagaimana dengan hal ini yang dicontohkan oleh para ulama, ya, seperti ilmu nahwu, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu usul fikih, bikin pondok. Di zaman Nabi enggak ada pondok, di zaman Nabi Al-Qur'an tidak digabungkan satu, masing-masing pegang lembaran-lembaran. Ilmu nahwu di zaman Nabi enggak ada, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu usul fikih. Mereka menurut ulama yang mengatakan seluruh bid'ah sesat ini tidak disebut dengan bid'ah secara syar'i. Ini adalah bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Yang sebagian ulama mengatakan dikenal dengan maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah. Berkaitan dengan wasilah. Dengan wasilah, sarana. Ya. Bukan tujuan, bukan ritual. Bukan ritual, ya. Atau apa namanya? Tujuan, ya. Jadi ini seperti Al-Quran. Tujuannya apa sih? Tujuannya baca Al-Quran. Sarananya untuk bisa baca Al-Quran dengan mengumpulkan Al-Quran. Dilakukan sejak zaman Abu Bakar. Dilanjutkan zaman Umar. Sampai zaman Utsman baru Al-Quran lengkap dikumpulkan dan yang lainnya dihilangkan supaya kaum muslimin fokus pada satu mushaf. Bikin pondok. Kenapa bikin pondok di zaman Nabi tidak ada pondok? Ya untuk mudah belajar agama misalnya. Ilmu nahwu, kenapa butuh ilmu nahwu? Agar kita bisa belajar agama. Karena setelah para sahabat meninggal dunia, kemudian banyak orang-orang yang jahil tidak mengerti tentang agama, maka perlu diajarkan bahasa Arab, tentang ilmu nahwu saraf, supaya orang ngerti tidak salah dalam berkata dalam bahasa Arab, ya. Sehingga kita pun bisa belajar ilmu nahwu dan saraf. Ini adalah sarana untuk memahami agama. Ilmu jarh wa ta'dil, tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang karakter
para rawi dia thiqah terpercaya atau dhaif atau pendusta atau suka lupa atau berubah kondisinya di akhir kehidupannya. Ini semua untuk menjaga keautentikan hadis-hadis Nabi sehingga bisa dibedakan mana hadis dhaif dan mana hadis sahih, mana hadis palsu ya. Ilmu usul fikih adalah untuk bisa mempelajari fikih dengan ini semua di zaman Nabi tidak diajarkan secara khusus, namun ini semua adalah sarana, dia bukan ritual tersendiri. Dia bukan ritual tersendiri. Yang ini dimasukkan oleh para ulama dengan maslahat mursalah. Seperti zaman sekarang mikrofon. Mikrofon bukan ibadah, dia sarana untuk beribadah. Mikrofon dia bukan ibadah. Zoom bukan ibadah, dia sarana untuk beribadah. Sarana untuk ngaji misalnya. Ya. Kalau secara bahasa iya dia bid'ah, di zaman Nabi enggak ada. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia berkaitan dengan agama. Pondok berkaitan dengan agama. Mengumpul Al-Quran berkaitan dengan agama. Ini semua berkaitan dengan agama, tetapi dia hanyalah sarana. Sehingga orang mengatakan dengan bid'ah hasanah. Nah, kalau maksudnya bid'ah hasanah lah ini, maka kita setuju, enggak ada masalah. Cuma kita lebih senang tidak mengatakan bid'ah hasanah karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Nah, sebagian ulama ketika menyebutkan bid'ah hasanah, mereka contohkan kebanyakannya seperti ini. Dan ini tidak jadi masalah karena bukan ini yang diharamkan. Ini justru ini mendukung kebaikan. Lain halnya kalau berkaitan dengan ritual, ya, berkaitan ritual atau bukan lagi sarana, maka itu adalah bid'ah, semuanya sesat, tidak ada yang baik ya. Contoh, ya. Contoh misalnya bid'ah sudah kita sebutkan ya. Misalnya tadi menolak sifat-sifat Allah. Ya. Katanya apa? Tidak masuk dengan akalnya. Akal siapa ya? Akal mereka ya. Contoh, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bid'ah yang sesat. Misalnya Khawarij ya, misalnya pemikiran Khawarij suka mengkafirkan kaum muslimin ya. Dengan mudah mengkafirkan. Syiah misalnya. Ini contoh. Pemikiran-pemikiran Syiah adalah semua adalah bid'ah ya. Ritual-ritual misalnya Sufiyah ya. Misalnya zikir sambil joget-joget ya. Sambil joget-joget ya. Ini bukan lagi sarana, bahkan dia langsung ritual langsung. Ritual langsung. Misalnya zikir sambil goyang-goyang kepala ya. Sambil goyang-goyang kepala. Kemudian ada yang namanya dengan majelis sama, majelis sama. Ini juga diingat oleh para ulama, di zaman Nabi tidak ada majelis sama, itu mendengar qasidah-qasidah, bahkan terkadang disertai dengan musik-musik seperti orang Nasara beribadah dengan alat musik. Itu bukan sarana lagi, itu adalah suatu ritual yang mereka kerjakan, mereka yakin adalah ibadah. Kita bilang Nabi tidak melakukannya. Kalau ini baik tentu Nabi akan melakukannya atau para sahabat akan melakukannya ya. Para sahabat akan melakukannya. Kalau sahabat dan Nabi tidak melakukannya, maka itulah bid'ah yang tercela ya, bid'ah yang tercela. Maka dari sini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, harap dibedakan antara sarana dengan tujuan. Kalau sarana silakan terbebas, bebas mau pakai mikrofon, mau pakai tulisan, mau bikin ceramah, bikin audio, mau bikin apa terserah ya. Pakai spidol, pakai papan tulis. Di zaman Nabi itu tidak ada spidol, tidak ada papan tulis ya. Tidak ada mikrofon seperti ini, enggak ada ya. Ini namanya, ini bukan bid'ah yang sedang kita bicarakan. Ini namanya bid'ah hasanah dari sisi dia bukan itu yang tercela, ini bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Yang kita ingatkan tidak boleh diikutlah bid'ah secara syar'i, secara istilah, maka tidak boleh seorang melakukan ritual-ritual keyakinan yang tidak diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang tidak diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya contohkan sekarang. Satu. Contoh misalnya akidah yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Sederhana saja. Yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, di luar alam, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Tidak di luar alam, tidak dalam alam. Kita bilang, kalau kita lihat para sahabat, dalil-dalil seluruh mengatakan Allah di atas. Nabi berdoa mengatakan ke atas. Nabi Isra Mi'raj ke atas ya. Dalam Al-Quran banyak. Allah di atas. Amin tu man fis sama. Ar-Rahman al-Arsy istawa, banyak sekali. Ya. Para sahabat juga mengatakan demikian ya. Min fawqi sab'i samawat ya. Perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha dan banyak sahabat ya. Menyatakan Allah di atas. Dalilnya terlalu banyak sampai Ibnu Qayyim mengatakan 2000 dalil. Tapi muncul belakangan orang mengatakan Allah di mana-mana. Jahmiyah. Allah di mana-mana. Dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Mudah pertama. Yang mengatakan Allah di mana-mana
Nabi pernah mengatakan demikian atau tidak? Para sahabat pernah mengatakan, satu saja sahabat pernah mengatakan demikian. Gak ada yang mengatakan demikian. Muncul orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, kemudian tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Kita bilang dalilnya mana? Enggak ada dalilnya, akal logika, murni logika. Tapi ini ayat terlalu banyak sampai 1000 dalil, mau diapain? Ditolak, ditakwil. Ditakwil. Tapi yang ditakwil terlalu banyak loh, 1000 dalil. Ini contoh akidah yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Kita enggak boleh berakidah dengan akidah tersebut. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kalau Anda ingin tahu kesalahan Jahmiyah, masalah Allah di mana, tanyakan kepada dia. Bukankah Allah dahulu sendirian? Ini sederhana. Allah dulu sendiri, ya Allah sendirian. Taib. Setelah itu Allah menciptakan makhluk. Ketika Allah menciptakan makhluk, ada 3 kemungkinan. Tidak ada kemungkinan keempat. Ini Imam Ahmad sebutkan dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Bagaimana cara membantah mereka? Allah dulu sendiri. Sepakat kita. Belum ada makhluk. Setelah Allah ciptakan makhluk, cuma 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah kan ketika sendirian, Allah berzat. Ada zatnya, iya. Gak mungkin kita bilang Allah tanpa zat. Allah berzat. Ada, nyata dan ada zatnya. Setelah Allah menciptakan zat makhluk, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, zat makhluk tersebut Allah ciptakan dalam dirinya. Kemungkinan kedua, zat makhluk tersebut Allah ciptakan di luar zat Allah, kemudian Allah pindahkan makhluk ke dalam zat Allah. Kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk di luar dan Allah biarkan begitu saja di luar. Cuma 3 kemungkinan, enggak ada kemungkinan yang keempat. Ini contoh, saya contohkan satu bid'ahnya menganggap Allah tidak di bawahnya. Dulu Allah sendirian ya. Ada cuma 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam dirinya. Dalam dirinya. Yang kedua, Allah ciptakan 3 kemungkinan. Ya, Allah ciptakan makhluk di luar zatnya, di luar zat Allah. Lalu Allah masukkan dalam zatnya, masukkan dalam dirinya, dalam zat Allah. Kemudian yang ketiga, Allah ciptakan di luar, lalu dibiarkan di luar. Lalu dibiarkan di luar zatnya. Di luar zatnya. Baik. Cuma 3 kemungkinan ini. Kemungkinan pertama enggak mungkin. Salah. Kalau Allah ciptakan makhluk dalam dirinya, berarti makhluk dalam diri Allah. Dan ini kesyirikan. Bagaimana menganggap makhluk sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah. Allah ciptakan luar, Allah masukkan dalam diri. Ini juga tidak mungkin. Karena kembalinya kepada yang pertama. Allah bersatu dengan makhluknya. Sementara makhluk penuh kekurangan, makhluk kotoran dan macam-macam. Bagaimana Allah kemudian masukkan makhluk dalam dirinya. Tinggal kemungkinan ketiga, ini yang benar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk alam semesta di luar Allah dan Allah biarkan di luar. Nah, konsekuensi dari Allah di luar alam itu Allah di atas. Makanya kenapa kita ke arah ke atas? Karena Allah di luar alam. Penghujung alam kemana? Di atas. Kita sekarang di tengah alam. Semakin mau keluar dari alam, ke arah atas. Maka Allah di atas. Nah, kita tanya sama mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tapi kita sama mereka, gampang. Allah ada zatnya enggak? Ada zatnya. Makhluk punya zat atau tidak? Punya zat. Sama-sama punya zat. Tanyakan, zat Allah itu di luar alam atau dalam alam? Andainya mereka menjawab tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu namanya Allah tidak ada. Cuma 2 kemungkinan. Allah, sekarang kita tanya, Allah di luar alam atau dalam alam? Atau Allah zatnya bersatu dengan alam? 3 kemungkinan saja. Allah di luar alam, atau Allah zatnya bersama dengan zat alam, ya, atau Allah ya di dalam alam. Kita Ahlus Sunnah mengatakan Allah di luar alam. Allah di atas arsy. Arsy makhluk tertinggi. Dan itu penghujung alam. Allah di luar alam. Selesai. Berarti di mana? Di atas. Nah, mereka bingung karena mereka bilang kita enggak boleh bilang Allah di arah. Loh, dalil terlalu banyak. Nabi sampai nunjuk ya Allah begini. Nabi sampai kalian akan melihat Allah seperti melihat ke rembulan ya. Disuruh lihat ke atas. Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat di akhirat kelak. Ini semua hadis yang begitu banyak terus mau diapain? Logika mereka enggak masuk. Kata mereka kalau Allah di arah berarti Allah begini, berarti begini. Yang ngomong begitu siapa? Logika dia sendiri.
Dan logika itu mengantarkan mereka berkata sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Nah, kita bilang Allah berzat atau tidak? Kecuali kalau kamu bilang Allah tidak punya zat, ya terserah, Allah tidak ada berarti. Makanya ada seorang penguasa yang pernah berdebat dengan salah seorang Asy'ari, maka dia berkata, ya, A'damu, mereka mengatakan Allah tidak ada. Kalau Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam, berarti Allah tidak ada. Zat Allah tidak di luar alam, zat Allah tidak di dalam alam, berarti Allah tidak ada. Tidak ada. Ya, terus mau bela-belain. Sampai ada yang mengatakan, coba bedakan antara Tuhanmu yang kau bilang tidak di luar alam, tidak dalam alam, dengan sesuatu yang tidak ada. Apa bedanya? Ya, secara logika tidak ada kemungkinan, cuma kemungkinan di luar alam, dalam alam. Kecuali kamu bilang Allah tidak berzat. Ini contoh sederhana, maksud saya, akidah yang diperjuangkan oleh sebagian orang, yang menurut dia kalau bilang Allah di atas tidak masuk akal, justru mengantarkan kepada ketidakmasukakalan dan kemustahilan. Bagaimana kamu menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Tidak di luar alam, tidak dalam alam. Tidak mungkin. Karena cuma kemungkinan dalam alam atau luar alam. Ketika kamu menggabungkan dua-duanya, timur dan barat sekaligus, ini tidak masuk akal. Ada dan tidak ada, ini namanya menggabungkan dua kontradiksi, ini perkara yang mustahil. Kecuali kamu mengatakan Allah tidak berzat. Padahal kita sudah sepakat dulu Allah punya zat dan dia sendirian, kemudian ciptakan alam. Ciptakan alam di mana? Di luar zat atau dalam zat, selesai. Tapi ini contoh sederhana, ikhwan dan akhwat, untuk pembahasan masih panjang, waktu sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.